الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إنما Oh ya, betul. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin. Amin ya Rabb. الفاتحة بنية التعلم والتعليم والنفاء والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى روح حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى روح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى روح جميع الأولياء والصالحين مشايخنا معلمينا وإلى روح من عمر هذا المصلى سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات جميع المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يبلغ جميع مقاصدنا وحوائجنا الدينية والدنيوية والأخروية ويطيل أعمارنا في طاعته وطاعة رسوله مع كمال الصحة والعافية الظاهرة والباطنة ويتكرم علينا بحسن الخاتمة عند الموت ويجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله ويفرج كروبنا وكروب المسلمين فرجا عاجلا وينصر الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين ويشتت شملهم ويفرج جمعهم ويقلل عددهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نواه مشايخنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون وينا وما قصدوا قصدنا وما طلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعدين في الأخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Azizil Ghafur Muqaddiril Aqdar wa Mudabbiril Umur Muyassiril Usur wa Mutahhiris Sudur Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نور فاق كل نور حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد بدر البدور وعلى آله وأصحابه الكرام الخيور وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور أما بعد رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para masyayikh, para asatid, segenap takmir Langgar Jarhum, para sesepuh dan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di waktu yang mulia antara maghrib dan isya, kita bersama-sama dikumpulkan di majelis yang mulia, majelis ilmu. Maka dijamin insya Allah yang hadir tidak rugi, yang hadir tidak sia-sia, karena kehadiran kita saat ini insya Allah menjadi tambahan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada makhluk Allah terbaik, khairu khalqillahi kullihi, yang kapanpun dimanapun dipastikan tidak akan kita temukan yang lebih baik. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, dalam pengajian rutin ini kita membaca kitab Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Muwazarah lirraghibina minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah, di mana kitab ini ditulis oleh Qutbil Irsyad Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Maka sebelum kita membaca kitab ini, para hadirin hadirat, kita bersama-sama ingin mengenal siapakah beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sehingga ketika kita membaca kitab beliau paling tidak kita sudah mengerti siapakah pengarang kitab ini, walaupun secara singkat, karena kita yakini beliau orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mempelajari biografi, sejarah penting sekali. Kenapa? Harapannya bisa memotivasi kita, para hadirin, sehingga dalam kehidupan dunia yang singkat dan sesaat ini yang kita teladani bukan orang-orang hina, tapi yang kita teladani orang-orang mulia. Ketika yang kita teladani orang-orang mulia, maka kita pun insya Allah akan meraih kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Walaupun tidak 100%. Fatashabbahu illam takunu mislahu. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupailah mereka, walaupun tidak bisa sama seperti mereka, karena menyerupai mereka orang-orang mulia adalah al-falahu, keberuntungan bagi kita. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad
Beliau dilahirkan di satu daerah namanya As-Subair. Wulida rahimahullah bis-Subair, ihda dhawahi Madinat Tarim. Subair ini adalah salah satu daerah di pinggirannya kota Tarim, di Hadramut, di Yaman. Kapan beliau dilahirkan? Lailat al-khamis min syahri Safaril Khair, yaitu di malam kelima daripada bulan Safar tahun 1444 Hijriah. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini beliau hidup di abad ke-11. Lahirnya di malam kelima bulan Safar tahun 1044 Hijriah. Waqad kuffa basaruhu wa huwa fir rabi'ah. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, para hadirin hadirat, dikasih ujian masih mulai usia 4 tahun. Apa ujian yang beliau alami? Di usia 4 tahun mata beliau buta. Sebagian menyebutkan penyebab beliau buta itu karena sakit cacar yang sangat parah sampai akhirnya beliau buta. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan di dunia ini, para hadirin hadirat, ketika memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman, maka itu merupakan salah satu tanda kalau Allah mencintai dia. Karena kalau di kehidupan di dunia ini pasti ada yang namanya ujian, para hadirin. Gak mungkin akan lancar terus, enak terus, bahagia terus. Kalau mau lancar terus, enak terus, bahagia terus, nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia nggak bisa luput daripada yang namanya ujian, tinggal bagaimana kita merespon ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam qasidahnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau menyatakan apa? Wa kun sabir wa syakir, wa kun radin bima qaddarul maula wa dabbar wa la taskhut qadallah rabbil arsyil akbar. Jadilah kamu hamba yang ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diuji, maka hendaknya kita sebagai orang yang beriman, ya kita sabar dengan ujian tersebut. Kita ridho dengan ujian tersebut, kita ikhlas menerima ujian tersebut. Kenapa? Karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus yakin di balik itu terdapat banyak hikmah. Oleh karena itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fis sabri ala ma takrahu khairun katsirun. Dalam kamu bersabar atas hal-hal buruk yang menerima kamu, itu di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Tapi dengan catatan apa? Sabar. Sabar atas apa yang
menimpa kamu daripada hal-hal buruk, di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Dalam hadis yang sering kita dengar, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Allah itu jika mencintai hambanya diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika hamba itu ridho, dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Tapi jika si hamba tadi murka, marah dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terima dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, falahus sukhut, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad usia 4 tahun matanya buta. Tapi walaupun matanya buta tidak menghalangi untuk bisa meraih kemuliaan para hadirin. Tidak menghalangi untuk bisa meraih pangkat dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak sedikit memang ya orang yang kadang-kadang dikasih kekurangan dalam fisiknya, Allah berikan kelebihan dari sisi yang lain. Enggak sedikit yang seperti itu. Di Pasuruan itu saya kenal ada 2 orang atau 2 anak. Yang satu namanya Ilham, yang satu lagi namanya Fathur Rahman. Ini 2 anak, keduanya mulai lahir sudah buta. Mulai lahir sudah buta. Tapi subhanallah, dua-duanya ini hafidul Quran 30 juz. Mulai lahir sudah buta, tapi dua-duanya hafidul Quran 30 juz. Oleh karena itu sangat aneh kalau ada yang dikasih fisik yang sempurna, sehat walafiat, sudah balik, sudah SMP, sudah SMA, sudah kuliah, kadang-kadang walafu baca Quran saja nggak bisa. 4 tahun sudah buta, tapi wastakmala nash'atus siba fi rubu'i tarim wal hawi was subair tahta kana fi abihi. Beliau tumbuh berkembang, Habib Abdullah Al-Haddad, di lingkungan yang berada di kota Tarim, di daerah Al-Hawi, As-Subair, dan langsung di bawah bimbingan orang tuanya. Jadi pendidikan dasar dari orang tua itu sangat menentukan para hadirin. Silakan lihat biografinya orang-orang mulia, orang-orang hebat. Dipastikan mereka semuanya mendapatkan at-tarbiyah al-hasanah min walideh. Semuanya mendapatkan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu walafu, orang tua ini sangat berperan penting dalam urusan pendidikan anak para hadirin. Itu pondasinya.
pendidikan dari orang tua itu pondasinya. Kalau pondasinya kuat, bangunan itu mau setinggi apapun aman insya Allah. Tapi kalau pondasinya rapuh, tinggi sedikit, ada angin roboh itu bangunan. Oleh karena itu kita sering mendengar sudah sabdanya Rasulullah SAW. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir itu yuladu 'alal fitrah, 'alat tauhid. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan mengesahkan Allah, iman kepada Allah, mau bayinya siapapun. Selanjutnya tergantung pendidikan orang tuanya. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang menjadikan anak itu bisa jadi Yahudi, Nasoro, Majusi ya orang tuanya. Ketika orang tuanya Yahudi, dididik Yahudi, jadi Yahudi ya. Ketika orang tuanya Nasrani, dididik Nasrani, jadi Nasrani anaknya. Ketika orang tuanya Majusi, dididik Majusi, jadi Majusi anaknya. Kalau orang tuanya Muslim dan Muslimah, seharusnya dididik Islami, maka juga perilakunya Islami, seharusnya seperti itu. Cuma realitanya di zaman sekarang nggak seperti itu, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Gak sedikit anaknya orang Islam tapi perilakunya dan gaya hidupnya bukan seperti anaknya orang Islam. Gaya hidupnya seperti orang Barat, seperti orang-orang yang di luar Islam. Kita prihatin, kadang-kadang penampilannya nyeleneh-nyeleneh, padahal anaknya orang Islam. Yang ditiru orang Barat, untuk rambutnya dikelar-kelir, irung api-api dibolongi gede digaya anting-anting, lampu api-api dijojot dom 10. Yang ditiru orang Barat. Kalau orang Barat itu hidungnya mancung, kulitnya putih kemerah-merahan, matanya siwer. Jadi kalau penampilannya agak nyeleneh-nyeleneh sih ketok ganteng nih. Sing niru kadang-kadang wajahnya ya nggak mendukung para hadirin. Duduk tambah ganteng tambah ndak karuan hasilnya. Yang ndak ikut punya anak lu menes deloke, apa maneh wong tuwa, apa maneh wong tuwa. Yang kecanduan narkoba kita lihat, Masya Allah. Berapa tahun yang lalu itu ya. Ini kalau nggak keliru ya, data BNN sudah mungkin hampir 10 tahun yang lalu, data BNN di Indonesia ini. Ini yang ketahuan, omset peredarannya narkoba itu. Omset peredaran narkoba. Per bulannya itu sudah mencapai 70 triliun. Per bulan sudah mencapai 70 triliun. Artinya apa? Sudah sangat parah kondisi umat Islam yang kecanduan narkoba. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai anak-anak kita termasuk, Pak. Kalau sekarang yang lagi marak judi online atau slot. Kalau nggak keliru, juara satunya
omset terbesar perputaran uang di judi online itu Indonesia. Artinya kondisi sudah sangat parah zaman sekarang ini, mengerikan. Kalau kita nggak serius urusan didik anak, naudzubillah min dzalik. Punya anak itu kalau zaman sekarang, ya kita bahagia, tapi walafu campuran ketir-ketir. Punya anak kita ini bahagia, tapi dihantui perasaan takut kita sebagai orang tua. Ketika anak kita masih kecil-kecil ini, kita pandang anak kita yang ada di pikiran kita gila gede, kira-kira ya apa anak gue. Ini nanti kalau dewasa anak saya ini membahagiakan saya atau menyusahkan saya orang tuanya, membuat saya tersenyum atau saya menangis, mengharumkan nama saya atau mencoreng nama baik saya. Saya yakin perasaan seperti ini banyak menghantui pikiran orang tua di zaman sekarang, para hadirin. Karena kondisi sudah parah dan ini harus kita pahami. Saya itu pernah didatangi orang perempuan, ngeluh ke saya. Apa keluhannya orang perempuan ini ke saya? Ustadz, saya minta saran dan solusi. Saya punya anak perempuan 2 dan dua-duanya ini tiap hari kalau pulang ke rumah tengah malam, Ustaz. Gimana nggak susah para hadirin? Anak perempuan 2 kalau pulang ke rumahnya tengah malam baru pulang ke rumah. Kalau bicara masalah durhaka sama orang tua, Masya Allah, zaman sekarang itu durhaka sama orang tua seakan-akan bukan dosa lagi. Anak sekarang nggak takut durhaka sama orang tuanya. Dianggap durhaka sama orang tua itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Mencaci orang tua, membentak orang tua, bahkan kadang-kadang menyakiti fisiknya orang tua terjadi. Saya pernah dapat cerita, ini kejadiannya di Jawa Tengah. Ada satu anak muda ABG, dia naik sepeda motor, ditabrak sama mobil, meninggal dunia, berarti meninggal dunia. Urusan di kantor polisi. Bapak yang nabrak ketemu sama ibunya anak yang ditabrak. Yang cerita sama saya ini mantu ponakannya yang nabrak. Jadi ini artinya cerita ini otentik ini. Kalau hadis gitu sahih ini karena sanadnya muttasil. Mantu ponakannya yang nabrak yang cerita ke saya. Ibunya si anak tadi sama bapak yang nabrak ini dimintai maaf. Bu, saya minta maaf, Bu. Saya yang nabrak anak ibu nggak sengaja. Kata si ibu, Pak, gak perlu minta maaf, Pak. Gak perlu minta maaf. Yang salah bukan bapak, yang salah anak saya. Heran ini, bapak yang nabrak ini heran, saya yang nabrak sampai mati kok yang salah anaknya kan. Akhirnya si ibu ini cerita, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kata si ibu ini, anak saya ini Pak, sebelum kejadian,
saya ibunya. Saya ibu kandungnya saya. Yang hamil 9 bulan, yang melahirkan dengan taruhan nyawa, yang menyusui, yang merawat, yang membesarkan, yang banting tulang untuk dia. Saya ibunya ini sebelum kejadian sama anak saya ini dikalungi arit saya. Saya dikalungi arit minta belikan sepeda motor. Diancam saya mau dibunuh sama anak saya ini. Setelah ngancam saya, anak saya keluar pakai motornya temannya, saya berdoa kepada Allah, ya Allah saya nggak kuat sama anak saya ini ya Allah. Kalau mau kau ambil silakan engkau ambil ya Allah. Akhirnya keluar dari rumah pakai motor temannya, terjadi apa yang terjadi, bapak tabrak sampai meninggal dunia. Jadi kondisi sudah semacam ini para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah parah kebejatan moral, kerusakan akhlak yang dialami anak-anak umat Islam ini sudah sangat parah. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Nomor 1 tadi, jangan pernah mendoakan jelek. Punya anak misalnya sekarang ini kok kelakuannya kurang baik, perilakunya kurang baik, kok bangkang sama orang tua, gak nurut sama orang tua, tetap jangan putus asa, ketuk pintunya Allah. Jangan pernah mendoakan jelek untuk anak-anak kita. Orang-orang dulu sholihin, ketika dapat laporan anaknya melakukan yang kurang baik, tetap yang keluar dari mulut mereka Allah yahdi. Gak lebih daripada itu. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Apalagi doanya orang tua, doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummati. Doa kedua orang tua untuk anaknya seperti doanya Nabi untuk umatnya, mustajab. Dalam riwayat yang lain, da'watul walidain takhtarikus sab'at tiba. Doanya kedua orang tua itu bisa menembus 7 lapis langit. Jadi yang pertama, jangan pernah mendoakan jelek para hadirin. Tetap orang tua selalu mendoakan yang baik-baik untuk anaknya. Karena bukan tidak mungkin dikasih hidayah sewaktu-waktu sama Allah SWT. Yang asalnya durhaka jadi sangat birrul walidain, bukan tidak mungkin itu para hadirin. Yang asalnya nggak nurut, sangat nurut akhirnya kepada orang tua. Yang asalnya tidak perhatian sehingga menjadi sangat perhatian sama orang tua, bukan tidak mungkin. Yang ngasih hidayah Allah. Yang maksiat karena orang tuanya terus nangis minta sama Allah, bukan tidak mungkin akhirnya si anak bertobat taubatan nasuhah, jadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walafu, pendidikan anak ini termasuk hal penting yang harus benar-benar kita perhatikan. Dan itu hadiah terbaik dari orang tua untuk anaknya. Hadiah terbaik dari orang tua untuk anaknya itu bukan makanan, bukan minuman, bukan pakaian, bukan uang, bukan kendaraan. Tapi hadiah terbaik untuk orang tua, dari orang tua untuk anaknya adalah pendidikan yang baik. Siapa yang menyatakan itu? Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, manahala walidun waladahu
afdhala min adabin hasan. Tidak ada hadiah dari orang tua untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik. Nah, pendidikan yang baik itu mulai kapan para hadirin? Ya kalau kita lihat dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, dari ceritanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mulai sejak dini, mulai sejak kecil. Jadi mulai kecil itu dibimbing, diarahkan kepada kebaikan. Jangan dianggap kalau masih kecil itu nggak ada pengaruhnya. Oh nggak apa-apa masih kecil, jarno sik cilik ae lucu. Ketika melakukan tidak baik dianggap lucu. Jangan. Mulai kecil yang dilihat, yang didengar, yang diucapkan itu semuanya akan menjadi kebiasaan ketika dewasa nantinya. Dan jangan dianggap nggak ada pengaruhnya para hadirin. Semua yang dipandang, yang didengar itu ada efek positif, ada efek negatif. Kalau nggak ada efeknya, maka kita umat Islam ini bebas. Kita mau lihat apa saja silakan. Kita mau dengar apa saja silakan. Kita mau bicara apa saja silakan. Kalau memang nggak ada efeknya, kalau nggak ada pengaruhnya. Tapi kan dalam ajaran Islam nggak seperti itu para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Ada pandangan-pandangan yang dilarang untuk kita pandang. Ada hal-hal yang dilarang untuk kita dengar. Ada hal-hal yang dilarang untuk kita ucapkan. Kenapa? Karena semuanya itu ada pengaruhnya, ada efeknya, ada akibatnya. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau yang lain namanya Adab Sulukil Murid, beliau menyatakan apa? Innas sam'a wal basara babani maftuhani ilal qalbi yasilu ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Pendengaran, penglihatan, dua pintu terbuka yang nyambung ke dalam hati. Maka akan masuk ke dalam hati segala sesuatu yang masuk melalui keduanya. Kalau yang dipandang yang baik-baik, yang didengar yang baik-baik, hati akan menjadi baik. Kalau hati menjadi baik, perilaku juga akan baik. Tapi kalau yang dilihat yang tidak baik, yang didengar yang tidak baik, maka hati akan menjadi tidak baik. Kalau hati tidak baik, perilaku juga akan tidak baik. Karena perbuatan zahir ini sumbernya dari batin. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Dalam jasadnya manusia ini ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka anggota badan ini perilakunya akan baik. Jika segumpal daging itu tidak baik, maka anggota badan ini perilakunya juga tidak akan baik. Apa itu segumpal daging? Hati. Oleh karena itu sejak dini harus hati-hati kita jaga anak-anak kita para hadirin. Di Indonesia ini beberapa tahun yang lalu pernah ada kejadian. Ada satu anak umur 5 tahun. Lompat dari lantai 19.
terjun bebas. Umur 5 tahun terjun bebas dari lantai 19, meninggal dunia. Saat kejadian nggak ada saksi kecuali kakaknya yang umurnya 8 tahun. Maka akhirnya si kakak ini diinterogasi sama polisi. Kesimpulannya polisi setelah menginterogasi kakaknya bahwa adiknya yang umur 5 tahun tadi terjun bebas dari lantai 19 karena niru Spiderman. Niru Spiderman. Artinya apa? Pengaruh daripada yang dilihat di televisi. Kalau zaman sekarang bukan televisi lagi. Sekarang ini yang lebih bahaya dari televisi ini untuk anak-anak kita HP. Bahkan walafu bukan cuma untuk anak-anak kita, termasuk untuk kita orang tuanya. Kalau kita nggak pandai-pandai menggunakan HP, kita jadi kurbannya HP. Umur kita habis untuk HP, waktu kita habis untuk HP. Zaman dulu itu sebelum ada HP, kalau nganggur yang dikeluarkan tasbih, wiritan, baca sholawat, baca istighfar, baca zikir. Itu dulu di masjid, di musola, di langgar, habis azan nunggu qomat itu mengeluarkan tasbih wirid. Sekarang habis adzan nunggu qomat ngeluarkan HP. Loh, HP nggak masalah para hadirin. HP itu seperti pisau. Kalau dipakai masak bagus. Kayak ngoncei bawang, ngirisi lombok, ngetok daging. Oh, masya Allah luar biasa manfaat. Tapi kalau buat nodong, buat bunuh orang, ya bahaya. Jadi kalau untuk sekedarnya yang positif nggak masalah, untuk urusan dunia kita atau untuk urusan akhirat kita. Selebihnya dari itu mohon maaf, kalau bisa sudah jangan lihat HP. Lebih baik kita sibukkan dengan yang manfaat, baca Quran, baca sholawat, baca zikir, baca istighfar, baca kitab. Kan kadang-kadang nggak enak sandi gilikannya ke HP, nggak enak. 5 menit bisa ambil HP nggak kuat. Kalau gawe ini kadang-kadang diunggahno, didukno, ngenteni bukti transfer. Apalagi untuk anak-anak kita. Kan zaman sekarang ini ya Allah, anak-anak kita masih kecil-kecil itu, pinter pisan, gaya HP pinter pisan. Bapak yang ibu kalah. Umur 3 tahun, 4 tahun ngerti YouTube pisan. Kadang-kadang ibunya diajari ambek anaknya. Loh, ini realita yang terjadi di masyarakat zaman sekarang dan kita harus waspada. Lebih bahaya dari televisi para hadirin. Walafu kalau televisi nontonnya berjamaah. Bisa kita awas siapa yang dilihat. Bisa kita pantau apa yang ditonton. Tapi kalau HP, habis makan malam masuk kamar, kamarnya dikunci. Sampai subuh mainan HP kuat. Sampai subuh mainan HP kuat. Kita orang tuanya tahu dari mana apa yang dilihat sama anak kita di HP. Apa yang ditonton.
Nanti tahu-tahu sudah bejat akhlaknya, sudah rusak akhlaknya, sudah nggak karuan, sudah berani sama orang tua, udah nggak betah di rumah, udah hamil di luar nikah akhirnya. Oleh karena itu masalah pendidikan anak ini benar-benar kita harus perhatikan. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Bisa sudah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang bertakwa, menjadi anak-anak yang birrul walidain, menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk nusa dan bangsa, mengangkat derajat orang tua fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan insya Allah untuk pengajian yang akan datang kita buat di tanggal 8 September karena 1 Septembernya bertepatan dengan haulnya Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad Sangeng. Jadi takut capek jamaah dan terlalu mepet, kita tunda sepekan setelahnya insya Allah 8 September, tetap Ahad malam Senin. Ini permintaan barokah Fatihah untuk yang meninggal dunia ya. Meninggal dunia almarhum Miftah bin Umar bin Miftah bin Khalifah Al-Ghaithuri Al-Idrisi Al-Hasani. Allah yaghfiru lahu wa yarhamu wa anna Allah yaj'al qabrahu rawdha min riyadil jannah wa la yaj'al qabrahu hufra min hufarin nar wa anna Allah yataqabbal jami'a hasanatihi ويتجاوز عن جميع سيئاته ويجمعه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع المسلمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين.